Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Cahyani dengan NPM 221407140, Prodi Teknik Pertanian kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin. Berikut adalah isi dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang definisi dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga komponen-komponen yang terlibat dalam penyaluran bahan bakar bensin, yaitu ada tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, saringan bahan bakar, karburator, dan juga silinder. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan sistem penyimpanan dan penyuplaian bahan bakar ke silinder mesin dalam bentuk campuran yang mudah terbakar. Campuran antara bahan bakar dengan udara ini harus pada perbandingan dan juga jumlah yang tepat pada saat kondisi pengoperasian. Bagian yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bahan bakar yang kemudian akan disalurkan ke ruang bakar. Pada tangki bahan bakar, terdapat beberapa komponen atau bagian pendukung. Yang pertama adalah lubang masuk bensin. Lubang masuk atau saluran ini berfungsi untuk tempat masuknya bahan bakar atau bensin. Jadi pada saat kita mengisi bahan bakar, maka bahan bakar akan disalurkan melalui saluran ini. Selanjutnya adalah selang udara. Selang udara berfungsi untuk mengembalikan uap dari bahan bakar, lalu disalurkan kembali ke dalam tank bahan bakar. Jadi pada saat bahan bakar ini menguap, maka uap hasil bahan bakar ini akan disalurkan melalui selang udara dan dikembalikan lagi ke tangki bahan bakar. Bagian ini merupakan separator atau pembatas. Separator ini berfungsi untuk mengurangi gelombang atau memperkecil gelombang akibat guncangan yang terjadi pada tangki bahan bakar. Jadi, pada saat kendaraan dioperasikan, maka tangki bahan bakar akan ikut bergerak atau jika terjadi guncangan, maka tangki bahan bakar akan ikut terguncang. Sehingga bensin atau bahan bakar yang di dalam ini akan membentuk gelombang. Nah, separator ini berfungsi untuk memperkecil gelombang yang terbentuk akibat guncangan tersebut. Selanjutnya komponen ini merupakan pelampung yang terhubung dengan fuel gauge sender unit atau sensor untuk membaca jumlah bahan bakar yang kemudian akan ditampilkan pada dashboard kendaraan. Jadi, sensor ini fungsinya untuk mengetahui ketinggian dari bahan bakar. Jadi, kita bisa tahu pada saat kondisi bahan bakar itu sedikit atau banyak. Jadi, hasil pembacaan dari sensor ini akan dimunculkan ke dashboard kendaraan. Yang selanjutnya adalah saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran yang ada di dalam tangki bahan bakar. Sehingga pada saat disalurkan ke karburator, bahan bakar ini sudah dalam kondisi bersih dari kotoran-kotoran. Nah, bagian ini merupakan subtank. Subtank ini berfungsi untuk menampung bahan bakar yang sudah disaring atau bahan bakar yang sudah bersih, sehingga bahan bakar yang sudah disaring tidak tercampur lagi dengan bahan bakar yang masih kotor atau yang belum disaring. Selanjutnya di bagian bawah ini terdapat baut atau drain plug. Ini berfungsi untuk tempat mengeluarkan bahan bakar. Jadi apabila bensin atau bahan bakar ini kotor dan
ingin dikeluarkan, maka bensin ini dikeluarkan lewat baut ini. Jadi tidak melalui lubang masuk, tetapi lewat drain plug atau baut di bagian bawah ini. Bagian selanjutnya adalah fuel inlet tube atau saluran mesin utama. Jadi, saluran atau pipa ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar yang sudah disaring atau sudah bersih, lalu disalurkan ke karburator. Lalu di bagian kiri, ini terdapat saluran kembali. Saluran kembali ini digunakan apabila bahan bakar yang ke karburator itu jumlahnya berlebih, atau pada saat tekanannya tinggi dan bahan bakar tidak sempat terbakar, maka akan dikembalikan ke tangki bahan bakar melalui saluran kembali. Bagian yang selanjutnya adalah pompa bahan bakar. Fungsi pompa bahan bakar adalah menarik bahan bakar atau memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke karburator. Terdapat bagian-bagian dari pompa bahan bakar ini, seperti poros entrik, tuas pompa, batang penarik, pegas penekan, pegas peredam, dan juga lain-lain. Cara kerja dari pompa bahan bakar ini terdapat 3 langkah kerja, yaitu langkah isap, langkah penyaluran, dan juga pada saat idling. Pada saat langkah isap, poros eksentrik atau ini akan berputar pada saat mesin dinyalakan, sehingga sesekali bagian tonjolan ini akan menekan tuas pompa atau mendorong tuas pompa. Tuas pompa ini tersambung dengan bagian batang penarik. Jadi pada saat tuas pompa ini tertekan dan bergerak ke atas, maka batang penarik ini akan ikut tertarik. Batang penarik ini berhubungan langsung dengan membran atau bagian diafragma. Nah, pada saat ini tertarik, batang penarik ini tertarik, maka diafragma akan ikut tertarik ke bawah. Ini bagian diafragma akan ikut tertarik ke bawah dan akan mengembang. Nah, pada saat membran ini mengembang, membran atau diafragma ini mengembang, maka akan terjadi ruang hampa atau vakum di diafragma ini. Selanjutnya, di bagian atas ini terdapat katup masuk atau saluran masuk, dan juga di sini ada katup keluar atau saluran keluar. Ini merupakan katup satu arah. Jadi, pada saluran masuk, ini hanya bisa untuk memasukkan bahan bakar. Begitupun dengan saluran keluar, hanya bisa mengeluarkan, tidak boleh sebaliknya. Jika ingin mengeluarkan, maka hanya bisa lewat katup keluar. Selanjutnya adalah pada saat diafragma ini mengembang dan terbentuk ruang hampa di sini, maka katup ini akan terhisap dan juga membuka. Lalu bahan bakar akan masuk melalui saluran masuk. Ini yang kemudian masuk ke dalam pompa, sehingga bahan bakar akan terhisap dan masuk ke dalam pompa. Langkah yang selanjutnya adalah pengaliran. Pada saat langkah ini, tuas pompa akan ditekan oleh poros eksentrik. Poros ini akan bergerak pada saat mesin dinyalakan, sehingga bagian tonjolan ini atau poros eksentrik ini akan sesekali mendorong tuas pompa sehingga tuas pompa bergerak ke atas.
Nah, pada saat langkah penyaluran ini, poros eksentrik ini sudah tidak lagi menekan pompa, dan pegas peredam akan mengembalikan tuas pompa ke posisi awal, sehingga batang penarik akan kembali naik dan membran atau diafragma ini akan kembali menyempit, sehingga bahan bakar yang terdapat di ruang membran atau ruang diafragma akan terdorong keluar. Dan pada saat ini, katup masuk atau saluran masuk tertutup, sehingga bahan bakar dari diafragma atau membran yang terdorong akibat ini membran kembali ke posisi awal, bahan bakar akan keluar melalui katup keluar, lalu menuju ke karburator. Langkah yang selanjutnya adalah langkah idling atau saat idling. Pada saat pompa terus-menerus menekan bahan bakar lalu disalurkan ke karburator, maka karburator lama-kelamaan akan penuh. Dan pada saat karburator itu penuh, maka karburator tidak akan menerima bahan bakar yang dikeluarkan dari pompa ini. Sedangkan pada saat mesin dinyalakan, poros ini akan terus-menerus menekan tuas pompa dan akan terus-menerus memompa bahan bakar. Sehingga pada saat ini penuh, maka saluran keluar atau katup keluar ini tidak akan terbuka, atau saluran ini akan tertutup. Dan posisi antara membran atau diafragma ini dengan katup tekan ini sama, sehingga katup ini akan tertutup dan tidak akan menyalurkan bahan bakar. Dan katup masuk juga akan tertutup. Lalu pada saat ini tuas ini terus-menerus bergerak, ini tidak akan berputar karena pada saat posisi ini sama, maka posisi ini akan ke bawah, sehingga ininya naik, atau tuas pompa ini naik, dan pada saat poros ini berputar, ini tidak akan menyebabkan atau tidak akan mendorong tuas pompa, sehingga tidak terjadi pemompaan bahan bakar ke dalam pompa bahan bakar. Kemudian pada saat karburator sudah memerlukan bahan bakar, maka katup keluar akan terbuka, dan bahan bakar terbuka selanjutnya akan terjadi lagi proses pemompaan bahan bakar pada pompa bahan bakar yang kemudian disalurkan ke karburator. Bagian yang selanjutnya adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring berbagai kotoran yang terdapat di dalam bahan bakar, menyaring elemen air yang tercampur ke dalam bahan bakar, dan juga untuk menurunkan aliran kecepatan bahan bakar yang disalurkan ke bagian atau ke ruang pembakaran. Nah, pada saringan bahan bakar ini, kotoran yang terbawa oleh bahan bakar akan mengendap di bagian bawah saringan. Lalu, partikel-partikel kecil yang terbawa oleh bahan bakar ini akan disaring oleh elemen, sehingga bahan bakar yang masuk ke pompa bensin ini merupakan bahan bakar yang sudah bersih dari kotoran. Kemudian, air yang terbawa oleh bahan bakar akan mengendap di bagian bawah, karena massa jenis air lebih besar daripada bensin, sehingga air yang terbawa akan mengendap di bagian bawah saringan. Komponen yang selanjutnya adalah karburator. Karburator ini berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator juga berfungsi untuk mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam silinder atau ke dalam ruang bakar suatu mesin. Komponen selanjutnya adalah silinder.
Silinder merupakan tempat terjadinya pembakaran atau ruang pembakaran. Jadi bahan bakar yang sudah disalurkan dari tangki bahan bakar melalui pompa sudah disaring dan sudah masuk ke dalam karburator, selanjutnya akan disalurkan ke ruang bakar. Nah, disinilah akan terjadi proses pembakaran bahan bakar. Nah, terdapat dua tipe mesin, yaitu mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Perbedaannya terdapat pada katup. Jadi pada mesin 4 tak terdapat katup masuk yang berfungsi untuk memasukkan bahan bakar dan juga udara, lalu ada juga katup buang. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak terdapat katup, hanya ada membran. Jadi sistem penyaluran bahan bakar bensin itu dimulai ketika kita memasukkan bahan bakar bensin ke dalam tangki bahan bakar, selanjutnya akan dipompa menuju saringan. Setelah disaring, bahan bakar akan masuk ke karburator. Nah, bahan bakar yang sudah bersih ini akan dicampur dengan udara yang sudah disaring. Selanjutnya, hasil pencampuran antara udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam silinder atau ke dalam ruang bakar. Nah, disinilah terjadi proses pembakaran bahan bakar dan udara yang selanjutnya akan menimbulkan energi mekanik atau menimbulkan gerak yang dapat menggerakkan mesin. Nah, hasil dari atau sisa dari pembakaran ini berupa gas buang akan dibuang melalui saluran buang. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.